Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Medina, NPM 223510709 dari kelas 5B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kembali PPT slideshow yang saya buat, yang saya simpulkan dari video materi penjelasan yang diberikan oleh Pak Rizky Fadila di YouTube. Yang pertama mengenai React. Apa itu React dan kenapa kita harus menggunakan React? Jadi React itu merupakan library JavaScript untuk membuat antarmuka pengguna atau UI yang interaktif. Antarmuka pengguna adalah elemen pada layar yang dapat dilihat dan berinteraksi dengan user. Kenapa disebut library? Karena menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun UI, tapi itu kembali lagi kepada developer untuk menggunakan fungsinya. Lalu React itu relatif unopinionated atau cara menggunakannya tidak terlalu diatur, menyebabkan ekosistemnya berkembang dan tools pihak ketiganya banyak. Selanjutnya React itu dibuat pada tahun 2013 oleh Jordan Walke atau yang mana Jordan Walke ini merupakan engineer Facebook. Saat ini React sudah mempunyai versi 18.2.0. React ini dibuat karena Facebook semakin membesar. Itu ada Facebook ADS, chat, integrasi Instagram dan mobile app sehingga UI harus mudah dikelola. Disebut React karena fitur utamanya adalah reaktif, yang artinya kemampuan untuk bereaksi atau merespons secara dinamis ketika ada interaksi atau perubahan data. Saat ini, tim pembuat React adalah engineer dari Meta, Vercel, dan kontributornya dari seluruh dunia. React ini sudah diunduh sebanyak 19,3 juta kali di NPM dan memiliki 200.000 star di GitHub. Lalu dari JavaScript ke React. Di sini kita akan memahami React setelah belajar JavaScript. Merender antarmuka itu merupakan bagaimana browser menginterpretasi kode kita untuk menghasilkan UI yang interaktif. DOM atau Document Object Model merupakan representasi objek dari elemen HTML pada halaman web. Jadi, menurut manipulasi DOM menggunakan JavaScript itu, kita menggunakan HTML untuk mempresentasikan konten halaman awal, lalu kita menggunakan DOM untuk merepresentasikan konten halaman yang telah diperbarui. Mengubah DOM menggunakan JavaScript polos memang terlihat sakti, tapi menulisnya cukup ribet. Dengan menggunakan cara penulisan tadi, waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak. Lalu developer akan menghabiskan waktu menulis instruksi mengenai bagaimana sesuatu akan dilakukan. Akan lebih baik jika kita bisa menuliskan apa yang harus dilakukan dan biarkan komputer yang memikirkan bagaimananya. Hal ini disebut dengan imperatif dan deklaratif programming. Lalu di sini imperatif dan deklaratif programming itu imperatif programming menuliskan langkah demi langkah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Sedangkan deklaratif programming itu menuliskan apa yang akan dihasilkan. Lalu imperatif programming bagaimana memberi instruksi dicontohkan itu bagaimana ketika kita memberi instruksi pada koki di restoran saat kita ingin memesan pizza. Dan deklaratif programming itu diandaikan saat kita memesan pizza sesuai menu tanpa menghiraukan langkah demi langkahnya. Dan React ini merupakan sebuah UI library yang deklaratif. Lalu JSX adalah ekstensi sintaks untuk JavaScript yang dapat mendeskripsikan UI dengan sintaks seperti HTML, meskipun masih ada cara lain untuk membuat komponen. Kebanyakan developer React menggunakan JSX. Sintaks JSX terlihat seperti HTML, tapi lebih strict dalam penulisannya dan bisa menampilkan informasi yang dinamis. Untuk menulisnya, kita harus ingat 3 aturan JSX, yaitu selalu mengembalikan satu elemen, selalu tutup semua tag, dan gunakan camel case untuk atribut. Di sini apa yang harus dipersiapkan untuk belajar React? Materi yang harus dikuasai yaitu HTML dan CSS, JavaScript Fundamentals,
DOM, Modern JavaScript, Git, dan CLI Package Manager. Konsep utama pada React itu adalah yang pertama membuat UI menggunakan komponen. UI bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan komponen. Dengan komponen ini kita bisa membuat potongan kode yang mandiri dan bisa digunakan kembali. Anggap saya sebagai blok Lego, di mana kita bisa menyusun potongan-potongan kecil untuk membuat struktur yang lebih besar. Jika kita ingin mengubah sebuah elemen pada UI, kita hanya perlu mengubah komponennya saja. Lalu di sini jelaskan yang pertama yaitu membuat komponen. Komponen pada React pada dasarnya adalah function pada JavaScript. Nama function ditulis diawali dengan huruf besar. Function mengembalikan elemen UI yang akan dijadikan komponen dan ditulis dengan JSX. Dipanggil sebagai tag HTML saat di-render. Komponen bersarang yaitu sebuah aplikasi, biasanya di dalamnya terdapat banyak komponen. Kita bisa menyimpan sebuah komponen di dalam komponen lain. Misalnya, kita memasukkan komponen header tadi ke dalam komponen homepage, lalu menampilkan data menggunakan props. Di dalam HTML biasa, kita bisa menggunakan atribut untuk mengubah perilaku dari sebuah elemen. Seperti contohnya atribut search atau src di dalam elemen image atau img. Bisa mengubah sumber gambar yang akan ditampilkan. Lalu di video selanjutnya itu ada komponen. Komponen itu aplikasi React terbuat dari komponen-komponen. Komponen pada React pada dasarnya adalah function pada JavaScript. Komponen adalah bagian dari UI yang memiliki logika dan tampilan sendiri. Bisa sekecil tombol atau sebesar seluruh halaman. Kategori-kategori komponen yaitu yang pertama stateless atau presentational. Ini dia tidak memiliki state dan menerima props untuk menampilkan data atau konten, biasanya komponen kecil dan reusable. Yang kedua kategorinya yaitu stateful komponen. Stateful komponen ini memiliki state dan biasanya dibuat reusable. Yang ketiga itu struktural komponen. Ini berperan untuk membuat struktur aplikasi seperti layout, screen, page. Lalu dihasilkan dari komposisi dan berukuran besar dan biasanya non-reusable. Masalah pada komponen itu, yang pertama ada prop drilling. Props drilling adalah sebuah istilah dalam pengembangan React yang mengacu pada praktik meneruskan props melalui banyak level komponen untuk mencapai komponen yang membutuhkan data tersebut. Ini sering terjadi ketika data yang diperlukan oleh suatu komponen tidak berada di tingkat atas hierarki komponen, sehingga data harus diteruskan dari atas ke bawah melalui beberapa komponen di antara. Lalu yang kedua, lifting state up. Ini merupakan sebuah konsep fundamental dalam React yang digunakan untuk mengelola data yang perlu dibagikan oleh beberapa komponen. Ketika beberapa komponen membutuhkan akses dan kemampuan untuk mengubah data yang sama, state yang terkait dengan data tersebut biasanya diangkat ke komponen induk yang paling dekat. Lalu yang terakhir adalah let's code. Komponen composition yang pertama itu sebuah teknik untuk merancang atau membuat komponen. Proses memecah bagian-bagian menjadi komponen kecil, lalu menggabungkan menjadi komponen yang lebih besar. Bertujuan agar komponen-komponen tersebut mudah untuk dikelola dan digunakan kembali. Manfaat komponen yang pertama adalah reusability. Ini merupakan komponen dapat dengan mudah digunakan kembali di berbagai tempat pada aplikasi kita. Yang kedua, modularity, memecah UI menjadi komponen kecil agar mudah dikelola dan dipahami. Yang ketiga, separation of concern, setiap komponen dapat fokus pada fungsionalitasnya yang spesifik agar mudah untuk dites atau debug. Yang terakhir itu kode maintainability, ini mudah untuk diubah kemudian hari. Sekian presentasi yang dapat saya simpulkan dari video YouTube tersebut. Apabila banyak kurangnya, banyak salahnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.